Latihan perdana timnas siap digeber menjelang Piala ASEAN Cup 2024 di Cina. Ucapan Ronaldinho akhirnya ramai di media sosial soal masa depan skuad Garuda. Kevin Dix berpotensi kuat gabung klub asal Serie A Italia di bursa transfer musim mendatang. Jair Dewal akhirnya semakin berpeluang untuk diproses menjadi WNI dan membela skuad Garuda. 7 pemain grade A timnas dipanggil untuk mengikuti ajang Piala ASEAN. Begini jawaban tegas asisten coach Sintayong soal kritik bahasa di skuad tim merah putih. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Penerjemah coach Sintayong yaitu JJ nama panggilannya menegaskan bahwa faktor bahasa tidak menjadi kendala di timnas Indonesia. Ya, diketahui timnas Indonesia sudah dilatih oleh coach Sintayong sejak 2019 silam. Berkat polesannya, skuad Garuda saat ini bisa terbang tinggi, di mana timnas Indonesia mampu mencatatkan sejumlah raihan membanggakan, di mana mereka bisa melaju jauh di Piala Asia dan juga di babak kualifikasi Piala Dunia. Namun di sini sosok coach Sintayong kadang juga tidak lepas dari kritikan, di mana masih ada sorotan negatif yang diarahkan kepadanya, khususnya ketika Indonesia tidak meraih hasil positif. Salah satu yang disorot dari coach Sintayong adalah karena ia tidak bisa berbahasa Indonesia. Hal itu pun disebut bisa membuat komunikasi dengan para pemain menjadi tidak lancar dan dapat mempengaruhi performa pemain di lapangan. Dalam hal ini, JJ pun kemudian membantah tudingan tersebut, di mana ia mengatakan bahwa selama ini tidak ada masalah dengan komunikasi antara coach Sintayong dengan para pemain di skuad Garuda, meskipun sang pelatih tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau ada masalah bahasa, pasti coach Sin pun merasa kalau semisalnya ada kesulitan di komunikasi, tapi selama ini tidak pernah merasa begitu, bebernya di kanal YouTube Liputan 6. Kalau ada pun merasa kesulitan di komunikasi, pasti coach Sin meminta. Mungkin ke PSSI evaluasi mau penerjemah mau siapapun, pasti adalah pasti. Tapi ya selama ini ya memang tidak pernah ada masalah, tegas JJ. Dan ya kalau selama 5 tahun tiba-tiba membicarakan kendala bahasa, itu kan agak sedikit tidak masuk akal, ujarnya dengan rasa heran. Kemudian JJ juga menegaskan bahwa bahasa tidak menjadi masalah sama sekali. Hal itu meskipun di timnas Indonesia sekarang ini ada 5 bahasa yang digunakan para pemain dan staf untuk berkomunikasi. 5 bahasa itu adalah Indonesia, Belanda, Italia, Korea Selatan plus juga Jawa. Ia mengatakan bahwa para pemain dan staf selama ini sanggup berkomunikasi tanpa hambatan. Kalau bahasa Indonesia kan saya pasti, kalau bahasa Inggris ada 2 yang bisa bantu juga pasti. Salah satunya pelatih, salah satunya analis kita. Jadi kendala bahasa sih sebenarnya tidak ada, karena obrolan tidak ada masalah, tegas JJ. Pemain timnas Indonesia itu Kevin Dix kini terus semakin laris manis menjelang bursa transfer Januari 2025 mendatang. Ya, Kevin Dix merupakan pemain FC Copenhagen. Namun saat ini masa depannya di klub Denmark tersebut masih menjadi tanda tanya, di mana pemain asal Ambon tersebut hanya memiliki sisa kontrak sampai Juni 2025 mendatang. Maka dari itu Kevin Dix ini bisa berkomunikasi dengan klub lain karena kontraknya hanya tersisa 6 bulan. Menjelang kontraknya berakhir, Kevin Dix pun menarik minat 2 tim Eropa. 2 tim Eropa tersebut yang pertama adalah Borussia Mönchengladbach. Mengutip dari Bundesliga, klub Bundesliga tersebut berminat untuk mendatangkan Kevin Dix pada Januari 2025 demi memperkuat lini belakang. Nah, ternyata bukan hanya klub asal Jerman itu yang tertarik memboyong Kevin Dix, di mana klub Serie A Italia itu Como 1907 juga dikabarkan akan merekrut pemain timnas Indonesia itu. Ya, Como 1907 bukanlah klub asing bagi pecinta sepak bola tanah air, sebab klub Italia itu dimiliki oleh asli orang Indonesia. Klub yang dimiliki Hartono bersaudara itu memang membutuhkan bek anyar seusai Rafael Varane menyatakan pensiun. Jika transfernya ke Italia menjadi kenyataan, maka hal ini bukan pertama kali bagi Kevin Dix akan berkarir di Liga Italia. Sebab Kevin Dix ini sebelumnya juga pernah berseragam Fiorentina, klub asal Italia.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir membeberkan bahwa timnas Indonesia saat ini masih membutuhkan pemain tambahan di dua posisi. Hal tersebut meskipun saat ini sudah melakukan beberapa proses naturalisasi pemain keturunan, di mana PSSI sampai saat ini tidak menutup pintu untuk menambah pemain termasuk pemain keturunan. Erick Thohir mengungkapkan bahwa skuad Garuda memerlukan 150 pemain terbaik. Kami butuh 150 pemain terbaik yang terdiri dari pemain Indonesia atau pemain Indonesia yang di luar negeri yang mau mendukung tim merah putih, ucap Erick Thohir. Ya, lebih lanjut Erick Thohir menyampaikan bahwa saat ini fokus PSSI adalah untuk memproses Oleh Romeni yang sudah datang ke Indonesia. Sementara ini kami fokus ke Oleh Romeni dulu karena kami perlu penyerang. Mudah-mudahan tuntas pada Maret, beber Erick Thohir. Ya, kendati fokus dengan Romeni, Erick Thohir menyatakan bahwa skuad Garuda masih membutuhkan pemain keturunan untuk mengisi posisi gelandang serta penyerang. Akan tetapi Erick Thohir tidak menyebutkan siapa target pemain selanjutnya untuk timnas Indonesia. Bahkan ada beberapa posisi kami masih kurang, striker salah satunya, pemain tengah masih kurang, bebernya lagi. Ya, dalam pernyataan itu ada dua nama pemain keturunan yang memiliki posisi tersebut. Kedua pemain tersebut di atas adalah Melono Jonathan dan juga Jairo Dewal, di mana sebelumnya kedua pemain tersebut sudah menyatakan berminat untuk membela timnas Indonesia. Namun saat ini masih belum dipastikan apakah mereka akan diproses oleh PSSI atau tidak. Ucapan Ronaldinho soal perkembangan timnas Indonesia yang kini ramai dibahas kini akhirnya mulai terbukti adanya. Hal itu terbukti dari bagaimana perkembangan skuad Garuda saat ini. Ya, seperti yang diketahui, Ronaldinho sempat berkunjung dan mengikuti fanmatch di Indonesia pada 2022 yang lalu. Kala itu ia diundang Nusantara FC untuk ikut bermain menghadapi Arema FC dan Persik Kediri. Pada laga yang digelar di Stadion Kanjuruhan Malang itu, Ronaldinho bermain selama 30 menit. Namun sayangnya di laga itu Nusantara kalah 2-4 dari Persik Kediri di babak adu penalti setelah bermain imbang di waktu normal. Tidak hanya bermain, di mana ia juga mengunjungi markas Nusantara. Dalam lawatan itu, Ronaldinho mengungkapkan pendapatnya tentang masa depan sepak bola Indonesia. Saya percaya sekali dengan sepak bola Indonesia karena banyak orang baik di sini. Jadi di masa depan mungkin akan ada banyak hal yang bagus dari Indonesia, kata Ronaldinho pada 2022 yang lalu. Ya, seiring berjalannya waktu, perkataan pemain asal Brazil itu mulai terbukti benar, di mana hal-hal bagus berupa prestasi terus berdatangan ke timnas Indonesia dari berbagai kelompok umur. Salah satunya di mana seluruh tim kelompok umur timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran final Piala Asia. Hal itu mulai dari timnas Indonesia U16, U20, U23 hingga tim senior. Khusus di tim senior, timnas Indonesia bahkan bukan hanya lolos ke Piala Asia, namun juga memiliki peluang besar untuk melaju ke Piala Dunia 2026. Di mana hingga match day ke-6 grup C putaran ketiga, skuad Garuda saat ini duduk di posisi ketiga dengan 6 angka. Tentu sekarang harapannya prestasi sepak bola Indonesia semoga bisa terus berkembang dari tahun ke tahun. Coach Sintayong diketahui telah resmi memanggil 33 pemain timnas Indonesia yang dipersiapkan untuk Piala ASEAN Cup 2024, di mana sebanyak 7 pemain abroad dipanggil untuk memperkuat tim skuad Garuda di ajang ini. 3 diantaranya adalah pemain keturunan. Mereka adalah Dustin Hapner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Sementara 4 pemain lainnya yang berkarir di luar negeri adalah Marcelino, Pratama, Asnawi Mangko Alam, dan juga Ronaldo Kuate. Namun meskipun demikian, Coach Sintayong belum tentu bisa menggunakan para pemain abroad tersebut di ajang ini, di mana semua pemain tersebut masih tergantung izin klub masing-masing karena Piala ASEAN Cup 2024 tidak masuk ke dalam agenda resmi FIFA. Ya, dalam hal ini para pemain tersebut dijadwalkan mengikuti latihan timnas Indonesia menjelang Piala ASEAN Cup 2024, di mana jadwal latihan ini digeser 1 hari dari rencana semula tanggal 27 menjadi 28 November 2024. Ketua Badan Tim Nasional yaitu Sumarji mengatakan bahwa pengunduran sesi latihan tersebut dikarenakan agenda pilkada. Terkait dengan kesiapan, Coach Sintayong sudah mempersiapkan semuanya, kata Sumarji. Ya, latihan timnas Indonesia diketahui akan berlangsung di Bali hingga 5 Desember mendatang. Sesuai regulasi nantinya hanya ada 3 pemain yang akan didaftarkan untuk Piala ASEAN Cup 2024. Itu artinya akan ada 10 pemain yang dicoret dari skuad Garuda nantinya. Selain itu, Sumarji juga mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih terus berkomunikasi dengan para pemain abroad terkait peluang mereka untuk bergabung. Saya saat ini terus berkomunikasi dengan para pemain abroad, ucap Sumarji. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.